Di kesempatan kali ini untuk program Elektria saya ngetes Nissan Leaf. Ini adalah satu-satunya mobil full elektrik yang tersedia dari Nissan untuk pasar Indonesia. Mungkin dibandingin dua mobil listrik lainnya yang dites sama Anjar dan Bangkit, ini mobil listrik yang paling simple. Tapi gimana menurut Anjar dan Bangkit untuk dua mobil listrik yang mereka coba? Hai guys, dan sekarang lagi ada di balik kemudinya Hyundai Kona Electric Facelift yang pertama kali diluncurkan di Februari 2021 lalu. Dan secara keseluruhan memang ubahannya memang berfokus di bagian eksterior, seperti kayak ada ubahan di lampunya, bagian grillnya, sedikit di bagian bumper depan, lalu juga lampu belakang juga berubah. Dan ada revisi atau peningkatan di bagian interior, teman-teman. Yang paling kelihatan adalah di bagian panel meternya. Sekarang punya tampilan yang baru. Interface-nya mirip-mirip seperti di Hyundai Santa Fe, terus juga di Hyundai Palisade. Selebihnya nggak terlalu banyak berubah. Walaupun ada di bagian head unit, tetap pakai ukuran 8 inci, cuman untuk revisinya ada di bagian tombol-tombolnya. Kalau misalkan di Kona EV sebelumnya ada di bagian kiri kanan, sekarang diletakin di bagian bawah. Untuk rasa berkendara sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Hyundai Kona EV sebelumnya ya teman-teman. Dia cukup fun to drive. Rasa berkendaranya sebenarnya sama dengan mobil konvensional, cuman karena memang ini mobil listrik, ketika teman-teman injak pedal akselerator, tenaga yang disalurkan gitu ya, torsinya itu langsung terasa secara instan. Untuk rasa berkendara ketika dipakai di jalan dalam kota seperti ini, memang lagi sama aja seperti mobil konvensional. Untuk bantingannya, untuk Kona EV Facelift ini empuk teman-teman, rancang kaki depan dan belakang juga mengakomodasi kenyamanan ketika dipakai di dalam kota. Untuk body roll memang terasa sedikit, kita kayak selap-selip, ini masih ada berasa dikit body rollnya, tapi masih batas toleransi yang nggak parah, yang nggak limbung banget. Kemudian untuk rangkaian jantung pacunya masih sama dengan Kona EV yang sebelumnya, jadi dia masih pakai motor listrik permanen sinkronus dengan baterai lithium ion polimer berkapasitas 39,2 kWh teman-teman. Mobil ini bisa memproduksi tenaga sampai 100 kW atau ketika dikonversi ke daya kuda itu di sekitar 134 daya kuda. Nah, untuk torsinya teman-teman, ini yang jadi salah satu highlight dari mobil listrik termasuk Hyundai Kona EV ini, ada di 395 Nm sejak putaran RPM rendah, ada di sekitar 1400 sampai 1500. Nah, untuk daya jangkau di Kona EV 2021 ini yang facelift ya, dia ada di 345 km ketika baterai terisi penuh. Ada peningkatan dari Kona EV sebelumnya yang ada di sekitar 289. Untuk pengecasannya teman-teman, ini kan juga pasti orang-orang tuh isu pengecasannya yang seperti apa, terus juga lama atau enggak, lebih efisien nggak sih dibandingkan mobil konvensional. Nah, penggunaan mobil listrik di tahun 2022 sekarang jauh meningkat dibandingkan awal-awal ya, sekitar di 2019. Sekarang untuk ketersediaan stasiun pengecasan juga cukup banyak, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, terus juga kota-kota penyangga di Tangerang itu juga sekarang sudah menyediakan SPKLU yang sudah support fast charging teman-teman. Tapi kalau misalkan memang teman-teman nggak mau ngecas di SPKLU, pengen memanfaatkan listrik di rumah itu juga bisa, karena untuk Hyundai Kona EV Facelift ini ada pengecasan portable ya teman-teman, khususnya untuk di rumah. Tapi memang agak lama, jadi untuk dari 10% sampai 80% itu membutuhkan waktu sekitar 17 jaman, bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, untuk opsi yang lebih cepat bisa beli wall chargernya Hyundai. Itu pengecasan dari 0 sampai 80% butuh waktu sekitar 6 jam aja. Tadi ya, sebelum kita jalan ini ngisi dulu di SPKLU Gambir. Jadi waktu itu posisi baterainya sekitar 63% lah ya, sampai ke 100% itu kira-kira gue ngeluarin uang untuk beli dayanya sekitar 25.000 sampai 30.000 aja. Itu sudah 100% teman-teman. Jadi setelah ngiter-ngiter itu baterai dari 100%
berkurang 25% aja teman-teman. Jadi dengan kapasitas baterai 39,2 setelah dihitung tadi, kita hanya mengeluarkan uang sekitar 23.000 sampai 24.000 aja untuk jarak 97 km. Konsumsi baterainya ada di 9,7 km per kilowatt hour. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan jarak-jarak segitu dengan mobil konvensional, untuk jarak segitu 97 bahkan sampai 100 km itu mungkin harus ngisi sekitar 100.000. Jadi memang ada efisiensi sekitar 65% loh menggunakan mobil listrik, lebih irit dibandingkan mobil konvensional. Nah, untuk tarif daftar listrik sekarang kan per Juli ini ya gitu, gue ngeliat di aplikasi charge ini juga ada berbagai macam golongan ya, tapi untuk yang 3.500 ke atas itu wattnya ada sekitar 1.600an lah. Nah, untuk yang Rp2.446 itu kalau misalkan kita ngecas di SPKLU milik PLN yang memang sudah support fast charging, jadi kita pakai yang DC. Jadi memang sedikit lebih mahal karena memang ya tadi dia sudah pakai fitur pengecasan fast charging untuk station chargernya, seperti itu. Perbedaan dengan mobil konvensional ada di bagian konsol tengah ini teman-teman. Kalau misalkan di mobil konvensional mungkin masih familiar dengan tuas, kalau di Hyundai Kona EV ini sudah digantikan dengan tombol teman-teman. Hyundai nyebutnya adalah button shift by wire. Yang menyenangkan adalah hadirnya drive mode teman-teman, Eco, normal, dan sport. Eco memang untuk karakter penyaluran tenaganya cukup diatur, dia agak sedikit kalem. Meskipun kalem, ketika teman-teman injak pedal akselerator itu jambakannya juga masih terasa. Ketika diganti ke normal, lebih berasa lagi. Dan ketika di sport, nah itu akan jauh lebih berasa performa dan akselerasinya. Dan di Hyundai Kona EV ini juga sudah disematkan namanya regenerative braking teman-teman. Jadi ketika teman-teman pakai drive mode Eco, itu secara default dia akan regenerative brakingnya ada di level 2. Sementara kalau di normal ada di level 1, dan di sport itu juga di level 1. Tapi teman-teman bisa kombinasiin dengan kebutuhan ya. Caranya dengan menekan tombol atau tuas pedal shift di balik kemudi Hyundai Kona EV ini. Nah, ketika proses regeneratif itu secara otomatis juga mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang kemudian mengecas baterai tersebut. Tapi pemakaian beberapa hari ini dia bukan menaikkan persentase baterai ya, mungkin lebih mempertahankan konsumsi baterainya itu. Jadi tetap misalkan 59%, ini tetap 59%, tapi nggak akan naik ke 60% untuk regeneratif brakingnya. Sekarang soal fitur, khususnya di fitur keselamatan ya. Jadi di facelift, model facelift ini ada fitur tambahan, yaitu fitur keamanan yang sudah adaptif teman-teman. Teknologi disebut oleh pabrikan sebagai Hyundai Smart Sense. Jadi ada tiga tambahan fitur baru. Pertama ada Lane Keeping Assist dan Lane Departure Warning. Kemudian ada yang namanya Lane Vehicle Departure Alert. Ketika teman-teman lagi macet-macetan, lampu merah gitu, ketika mobil sudah jalan di depan tapi kita masih diem, itu secara otomatis dia juga akan mengingatkan. Jadi nggak akan dikelasonin sama pengendara yang di belakang. Itu jadi salah satu fitur baru yang ada di Hyundai Kona EV facelift ini. Keuntungan menggunakan mobil listrik pertama adalah bebas ganjil genap. Jadi nggak perlu khawatir lagi ngelewatin daerah ganjil genap. Biasa kan beli mobil plat ganjil, plat genap ya. Jadi cukup beli mobil listrik satu, itu bisa digunakan mau dari Senin sampai Jumat, lewatin jalanan ganjil genap itu aman. Kemudian juga untuk pajaknya juga murah teman-teman, bahkan hampir setengah dibandingkan mobil konvensional. Kalau Hyundai Kona EV ini ada di 1.172.000 ya, sekian gitulah, 1,1 lah. Itu jauh lebih irit dibandingkan mobil konvensional sekelas LMPV, itu bisa di 3-4 jutaan. Terus juga satu yang paling keren mungkin sebenarnya ini lebih ke gimmick lah ya, jadi supaya orang tuh pengen beli mobil listrik, adalah penanda di plat nomor ya. Jadi ada list biru di bawah, jadi menandakan kalau mobil ini memang mobil listrik, mobil bebas polusi yang punya berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu tadi ganjil genap, terus juga bebas BPNKB, sampai dengan pajak yang terbilang murah. Performanya instan, tinggal
tekan pedal akselerator tuh mobil akan melaju dengan cepat. Kemudian juga ada drive mode yang bisa disesuaikan. Lalu juga untuk pengecasannya yang tadi gue bilang, dia bisa cepat menyesuaikan dengan SPKLU maupun daya listrik di rumah. Bahkan ada tersedia wall charger yang disediakan oleh Hyundai, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan lah ya, seperti itu. Bisa gue bilang menggunakan mobil listrik itu enak, nyaman, menyenangkan, dan nggak kalah dengan mobil konvensional, bahkan lebih mengasihkan. Saya ada di dalam Hyundai Ioniq 5. Kita pengen ceritain nanti lebih detail gimana rasanya membawa sebuah mobil listrik di dalam perkotaan.